Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suryo Widianto Gumelar dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 20200010032. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait dengan salah satu mata kuliah di KPI, yaitu komunikasi massa, yang mana pada mata kuliah ini ada beberapa ilmu yang dapat kita ambil. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait dengan teori dalam komunikasi massa. Salah satunya di antara beberapa teori itu adalah teori agenda setting atau agenda setting teori bahasa Inggrisnya, dibalik aja sih. Yang pertama terkait dengan sejarah atau dan latar belakangnya. Teori ini berawal dari Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw adalah orang yang pertama kali memperkenalkan teori ini, yang muncul pada tahun 1973 dengan publikasi pertamanya itu namanya The Agenda Setting Function of the Mass Media. Kemudian, menurut asumsi teori ini, media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media mengatakan pada kita apa saja yang penting dan apa yang tidak penting. Media pun mengatur apa yang harus kita lihat, tokoh siapa yang harus kita dukung, dan dengan kata lain, agenda media adalah agenda masyarakat. Nah, dalam teori ini secara singkat, teori penyusunan agenda ini mengatakan media, khususnya media berita, tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat yang akan mengikutinya. Nah, untuk memperjelas, ada 3 agenda yang dalam tiap agendanya juga memiliki beberapa dimensi yang berkaitan seperti yang dikemukakan oleh Mannheim. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada agenda media, terdiri dari dimensi visibility atau visibilitas, yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya berita. Dimensi yang kedua yaitu audience salient atau tingkat menonjol bagi khalayak, yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Yang ketiga, dimensi yang ketiga pada agenda media adalah valensi, yakni istilahnya menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Nah, dalam teori ini ada 3 agenda. Yang tadi adalah agenda media, yang kedua ada agenda khalayak, yang ketiga ada agenda kebijakan. Nah, dalam setiap agenda ini juga memiliki masing-masing dimensi. Nah, yang pertama tadi sudah tentang agenda media. Nah, yang kedua ini tentang agenda khalayak, terdiri dari 3 dimensi, sama seperti pada agenda yang pertama. Dimensi yang pertama pada agenda khalayak yaitu familiarity atau keakraban, yaitu derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. Yang kedua, personal salience, penonjolan pribadi, yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Dan yang dimensi ketiga yaitu favorability atau kesenangan, yakni pertimbangan senang atau tidak akan topik berita yang muncul. Kemudian agenda yang ketiga yaitu agenda kebijakan. Sama dengan agenda khalayak dan media, terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama dimensi support atau dukungan, yakni memberikan kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. Yang kedua likelihood of action, kemungkinan kegiatan. Artinya kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Nah, yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah freedom of action atau kebebasan bertindak, yaitu nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah.
Nah, dalam teori ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan berdasar dari pendapat Cave dan Berger yang mengemukakan beberapa catatan untuk memperjelas teori ini. Yang pertama, teori ini mempunyai kekuatan penjelas untuk menerangkan mengapa orang sama-sama menganggap penting suatu isu. Yang kedua, teori itu mempunyai kekuatan memprediksi bahwa jika orang-orang mengekspos pada suatu media yang sama, mereka akan merasa isu yang sama tersebut penting. Yang ketiga, teori tersebut dapat dibuktikan salah jika orang-orang tidak mengekspos media yang sama, maka mereka tidak akan mempunyai kesamaan bahwa isu media itu penting. Yang keempat, sementara itu Stephen W. Littlejohn pernah mengatakan agenda setting ini beroperasi dalam 3 bagian. Yang kelima, diantaranya beroperasi dalam 3 bagian. Di antaranya yang pertama, agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini itu memunculkan beberapa masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali. Yang kedua, agenda media dalam banyak kali ini mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini muncul pertanyaan dari pernyataan tadi muncul pertanyaan, seberapa besar sih kekuatan media mampu mempengaruhi agenda publik ke dalam dan bagaimana publik itu melakukannya. Dan yang ketiga, agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan, yang artinya agenda kebijakan adalah membuat kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dengan demikian, agenda setting ini memprediksi bahwa agenda media mempengaruhi agenda publik, sementara agenda publik sendiri akhirnya mempengaruhi agenda kebijakan. Jadi adanya saling keterkaitan antara agenda-agenda dalam teori agenda setting ini. Nah, agenda setting sendiri baru menunjukkan keampuhannya jika agenda media menjadi agenda publik. Lebih tepatnya lagi jika agenda publik menjadi agenda kebijakan. Bernard C. Cohen mengatakan bahwa pers mungkin tidak berhasil banyak pada saat menceritakan orang-orang yang berpikir, tetapi berhasil mengalihkan para pemirsa dalam berpikir tentang apa. Kita bisa memakai media apa saja yang untuk membangun opini, tapi jika tidak sejalan dengan selera publik, maka isu yang dibangun dengan intensitas sekuat apapun belum tentu efektif. Akibat dari opini yang dibangun publik mengenai fenomena di atas. Bernard C. Cohen juga mengatakan bahwa pers mungkin tidak berhasil banyak pada saat menceritakan orang-orang berpikir seperti tadi, tetapi berhasil mengalihkan para pemirsa dalam berpikir tentang apa. Ini termasuk dalam kelebihan dari teori agenda setting. Sementara yang lainnya adalah memiliki asumsi bahwa suatu berita mudah dipahami dan mudah untuk diuji. Dari kelemahan dan kelebihan yang dimiliki teori agenda setting itu tertentu ada saja dampak positif dan negatifnya. Nah, saya rasa sekian dari apa yang dapat saya sampaikan tentang teori agenda setting. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.